Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggris Puji Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran yang ada di dalam e-commerce dan e-business. Sebelumnya saya akan jelaskan secara singkat apa sih e-commerce dan e-business ini. E-commerce dan e-business ini merupakan salah satu kegiatan bisnis yang memanfaatkan sistem elektronik seperti internet dan juga jaringan komputer lainnya. Nah, lalu pihak-pihak apa aja yang terlibat di dalam sistem pembayaran ini? Yang pertama, tentu saja ada yang namanya customer atau pembeli. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya penjual. Yang ketiga, ada yang namanya financial intermediaries. Contohnya adalah bank dan juga perusahaan finansial teknologi atau fintech. Lalu yang keempat, ada yang namanya government regulator. Contohnya adalah OJK. Di sini OJK akan berperan sebagai pengawas dalam kegiatan yang terjadi di dalam e-commerce dan e-business ini, kegiatan bisnisnya. Nah, lalu jenis-jenis sistem pembayarannya itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu ada yang namanya debit dan credit card. Untuk pemakaian credit card di Indonesia ini masih terbilang cukup sedikit dibandingkan dengan negara-negara luar. Salah satu contohnya itu ada Korea Selatan, di mana mereka tuh rata-rata menggunakan 5 credit card sekaligus, dan di USA rata-rata penduduknya menggunakan 2 credit card sekaligus. Nah, untuk negara-negara lainnya tuh ada Cina dan juga Brazil. Di Cina itu tiap tahunnya tuh pemakai atau penggunanya tuh semakin meningkat, dan di Brazil itu rata-rata 20% dari penghasilan bulanan mereka itu tuh untuk membayar tagihan kredit yang mereka lakukan. Lalu jenis yang kedua itu ada yang namanya cash atau tunai. Mungkin ada beberapa yang bingung, cash atau tunai itu maksudnya seperti apa? Maksudnya cash atau tunai di sini adalah dengan menerapkan sistem aplikasi dari COD atau cash on delivery. Nah, salah satu contoh yang menggunakan sistem ini adalah Zalora, BRIDMK, Shopee, Tokopedia, Blibli.com, JDID, dan lain sebagainya. Sistem pembayaran yang ketiga adalah checking transfer. Checking transfer ini dalam bentuk cek elektronik. Nah, untuk penggunaan checking transfer ini kebanyakan dilakukan di negara-negara maju. Lalu jenis sistem pembayaran yang keempat ada yang namanya storage value, di mana kita tuh akan melakukan pembayaran dengan melakukan deposit atau pengumpulan dana di salah satu akun. Contohnya adalah Dana, PayPal, OVO, dan juga GoPay. Lalu jenis sistem pembayaran yang kelima adalah mobile payment system. Jadi penggunaannya itu adalah dengan mendekatkan smartphone kita ke mesin yang telah disediakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi. Nah, contohnya itu ada Apple Pay, Samsung Pay, dan juga Link Aja. Nah, jenis sistem pembayaran yang keenam adalah digital cash. Digital cash ini adalah dana virtual. Jadi kita tuh memiliki uang tapi dalam bentuk virtual. Contohnya adalah voucher Google atau voucher game yang bisa kita gunakan secara virtual. Lalu jenis sistem pembayaran yang terakhir adalah smart card. Smart card ini adalah bentuk kerjasama antara suatu perusahaan dengan bank. Nah, salah satu contohnya adalah BINUS dengan BCA. Lalu juga ada Pemkot Kota Bandung yang bekerja sama dengan 8 bank sekaligus, yang dimana mereka ini tuh bertujuan untuk mendukung gerakan nasional non-tunai. Oke, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai sistem pembayaran yang ada di dalam e-commerce dan juga e-business. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata yang saya sampaikan barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.